Perkenalkan, nama saya Mukorobin Eskom Mkom, dosen Informatika Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Pada periode UKT PT sebagai salah satu syarat pemenuhan Syardos tahun 2024, pada kesempatan ini saya menyampaikan salah satu mata kuliah sistem operasi dalam video pembelajaran kali ini. Mata kuliah sistem operasi merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester dasar untuk mahasiswa Informatika Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Metode yang diajarkan dalam kuliah ini yakni adalah melalui dengan ceramah, diskusi, melibatkan peran mahasiswa dengan menggunakan metode student centered learning serta dilakukan evaluasi pembelajaran. Harapan dari kegiatan kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengenal operasi, mengaplikasikan dalam kehidupan, serta dapat menjadikan mata kuliah operasi ini yang bisa berguna buat masyarakat. Pada kesempatan ini, saya mengambil tema di pertemuan ketiga, yaitu dengan tema mengenal sistem operasi. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat semuanya. Alhamdulillah, untuk memulai kuliah pada pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk di pertemuan ketiga, yaitu tentang sistem operasi. Ya. Sebelum kita melangkah jauh, ya, kita flashback dulu di pertemuan pertama dan kedua. Oke. Pertemuan pertama kemarin tentang apa? Ada yang ingat? Silakan Mas Adi sendiri. Untuk pertama kita mengenal sejarah komputer. Sejarah komputer ditemukan oleh Charles Babbage pada 1822. Untuk generasinya dibagi menjadi 5. Untuk generasi pertama menggunakan tabung vakum, untuk generasi kedua menggunakan transistor, generasi ketiga menggunakan IC, generasi keempat menggunakan chip, dan generasi kelima menggunakan LSI. Oke, tepuk tangan. Saya masih ingat di pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua kemarin tentang apa ya? Ada yang ingat? Oke, silakan. Pertemuan kedua tentang peripheral hardware. Peripheral hardware adalah sebuah perangkat yang terhubung ke dalam komputer inti atau di dalam komputer. Contohnya seperti monitor, mouse, atau yang lainnya misalnya keyboard. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah Anda masih ingat ya tentang mata kuliah yang kemarin. Baiklah, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga. Ini menarik sekali teman-teman, tentang mengenal sistem operasi. Ya. Sebelum kita melangkah jauh ya tentang sistem operasi, di sini saya akan sampaikan dulu materi yang kita bahas. Yang pertama itu adalah definisi dari sistem operasi. Jadi ada 7 materi. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran daripada sistem operasi. Apa saja yang diajarkan di sana kita akan pelajari. Yang ketiga adalah sasaran sistem operasi. Jadi kita belajar sistem operasi itu apa? Sasarannya apa? Dan yang keempat adalah sejarah sistem operasi. Bagaimana sejarah sistem operasi itu ada, perkembangannya seperti apa? Kita akan belajar. Kemudian yang kelima adalah layanan daripada sistem operasi. Apa saja yang menjadi layanan dari sistem operasi itu sendiri. Kemudian yang keenamnya adalah struktur sistem operasi. Nah, ini terkait sistem komputer minimal atau struktur komputer. Dan yang terakhir adalah macam-macam sistem operasi. Jadi 7 materi nanti akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini. Dan saya harapkan teman-teman bisa mengikuti dengan baik dalam kuliah kesempatan hari ini. Sebelum kita masuk ya tentang sistem operasi, ya. Kira-kira siapa yang tahu sistem operasi itu apa? Oke, silakan. Sistem operasi adalah penghubungan antara perangkat keras dengan pengguna komputer. Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa. Jadi
Jadi sistem operasi itu menjadi jembatannya, ya. Karena ketika kita punya komputer atau kita punya laptop, tanpa sistem operasi kita nggak akan bisa menggunakan. Jadi dia disebut jembatan. Kemudian di sini teman-teman kita akan belajar ya tentang daripada definisi sistem operasi itu sendiri. Yang pertama, komponen utama itu adalah hardware dulu. Hardware itu adalah perangkat keras komputer yang sering kita pegang ya, seperti mouse, keyboard yang bisa mengemas itu mudah sekali hardware komputer. Yang kedua adalah sistem operasi itu. Ya, sistem operasi adalah software, programnya yang menjembatani antara hardware tadi dengan pengguna. Kemudian berikutnya pengguna, ini adalah brander. Ya, banyak brander itu banyak, seperti user, ya seperti programmer, administrator, ya pegawai bank itu adalah pengguna komputer. Dan mereka akan bisa menggunakan komputer itu butuh yang namanya sistem operasi, butuh jembatan pengguna. Kemudian apa sih fungsi dari sistem operasi itu? Ya, di sini kita bisa lihat bahwasanya intinya itu adalah sebagai perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras, layanannya, aplikasinya. Jadi penting sekali sistem operasi itu karena dia akan mengelola seperti kehidupan. Kalau kita di dunia atau di negara kita tanpa ada aturan, tanpa ada yang mengelola, maka nggak akan ada keteraturan. Main bola itu kalau nggak ada aturannya kita bisa seenaknya sendiri, ya kan? Ngegulin tanpa aturan kita bisa mengelola. Tapi kalau pakai aturan, semua kan aturan. Begitu juga dengan sistem operasi. Ya, dia mengelola bagaimana kapan waktunya nampilin proyektor, kapan waktunya nyetak printer, kapan waktunya untuk nampilin gambar, itu perlu sistem operasi. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dibahas? Ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham. Baiklah, kita lanjutkan. Oke, berikutnya adalah tujuan mempelajari sistem operasi. Saya minta dibacakan Mas. Tujuannya. Tujuan mempelajari sistem operasi. Mempelajari sistem operasi memiliki tujuan utama yaitu agar orang dapat mengenal dan mampu merancang serta dapat memodifikasi sistem operasi sendiri sesuai kebutuhan kita. Terima kasih. Jadi tujuannya itu adalah agar orang itu bisa merancang dan bisa memodifikasi sesuai harapannya. Seperti sistem operasi Linux, kita bisa lihat Linux itu distronya banyak sekali, ya. Mulai dari Ubuntu, ya, Slackware, Blackmon. Nah, kenapa? Karena dengan adanya sistem operasi itu kita bisa modifikasi, kita kembangkan. Terus berikutnya apa? Dengan mempelajari sistem operasi, kita juga dapat memilih sistem operasi alternatif serta memaksimalkan penggunaan sistem operasi sehingga konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Jadi kita bisa memilih karena sistem operasi itu banyak sekali. Ya, sesuai dengan tekniknya, penggunaannya ada banyak sekali. Seperti itu. Jadi itu ya tujuan kita belajar daripada sistem operasi. Ini contohnya, ya banyak kali ya di sini ya. Ada macam-macam distro dari sistem operasi di sini. Nah, sasarannya apa sih sasarannya untuk belajar sistem operasi itu? Ada 3, teman-teman. Oke, yang pertama adalah tentang kenyamanan. Ya, kenyamanan yaitu lebih nyaman dan dalam penggunaan komputer lain. Jadi ketika kita punya sistem operasi, maka kita lebih nyaman. Misalkan kita punya komputer nggak ada sistem operasinya, kosong belum, bisa nggak kita mengoperasikan komputer? Tidak nyaman kan? Tapi kalau ada sistem operasi lebih nyaman nggak? Nyaman. Kita bisa buka Microsoft, kita bisa akses. Yang kedua adalah mampu berevolusi. Ya, mampu berevolusi itu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian serta penggunaan sistem operasi baru. Jadi berevolusi itu artinya bisa berkembang. Artinya apa? Artinya ketika kita punya Windows ada updatean, ya enggak? Ada pembaruan, ada security, ada keamanan. Itu adalah rasanya. Tanpa ada sistem operasi nggak akan ada updatean. Nanti yang membuat sistem operasi rugi, ya kan? Karena tidak ada pendapatan lagi. Ya, jadi penting sekali sistem operasi itu. Kemudian efisiensi agar penggunaan sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Dan sistem operasi ini bisa mengefisiensi. Dengan adanya sistem operasi kita bisa mengontrol proyektor. Kalau nggak ada OS ya bisa. Atau saya singkat OS ya, operating system. Contoh misalkan kita ingin nancetin flash disk. Nah, ketika flash disk itu nancep, itu perlu sistem operasi untuk ngatur
kapan di sini kebuka, kapan ketutup, ya kan? Ketika Anda mengalihkan pikiran ngecek gitu kan, nah itu namanya sistem operasi. Sistem operasi ya explore itu. Contoh lain lagi misalkan apa ya? Sebenarnya sistem operasi itu tidak hanya di timur merah juga, seperti di lampu merah, lampu hijau. Itu kan ada aturannya kapan lampunya merah, kapan lampunya hijau, kapan lampunya kuningnya enggak? Itu pakai sistem operasi, cuma nggak terlihat. Nah itu kecil ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham semua? Iya. Oke. Saya lanjutkan jadi sejarah sistem operasi ini cukup panjang. Yang pertama itu adalah dimulai 1945 sampai 1955. Ini bisa merdeka ya. Awal perkembangan sistem operasi itu elektronik sebagai mesin mekanik. Jadi sebelum ada sistem operasi itu masih mekanik. Masih mekanik itu mesinnya pakai manual nih. Manual maksudnya adalah ketika kita gerakin itu harus pakai gerakan manusia. Ya contohnya kayak mesin jahit dulu konflik gitu. Nah mesin tenun ini belum ada operasi perkembangan. Kemudian dari 1955 sampai 1965 ya 10 tahun ke depan generasi kedua itu sudah menggunakan job yang dikerjakan dalam bentuk rangkaian dan eksekusi. Ini sudah ada sebuah rangkaian, tapi juga belum ada operasi. Masih sebuah rangkaian elektronik, tapi belum ada OS. Bisa dikatakan seperti radio. Radio itu kan rangkaian, tapi apakah ada OS? Kan nggak ada. Barulah di 1965 sampai 1980 generasi ketiga ini sudah interaktif. Interaktif itu sudah mulai kita multi user. Nah, sistem operasi ini diberikan multi user banyak pengguna. Nah, kemudian juga sistem operasi ini bisa untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir dan keempat 1980-an sampai sekarang ya itu sudah berbasis GPI ya benar grafis fiber internet. Jadi sistem operasi ini itu bisa diklik-klik. Nah ini sampai sekarang ya, kita bisa lihat perkembangannya. Nah ini 1950 masih seperti itu non OS. Kemudian 55 sudah ditemukan bed processing system. 69 sudah multi user programming dan 80-an sudah grafik user interface. Artinya sistem operasi sudah canggih. Nah, kemudian layanan. Ya, sistem operasi itu punya layanan. Apa sih fungsi layanan? Jadi layanan ini berfungsi untuk memberikan fitur-fitur kemudahan. Jadi kalau kita misalkan naik kereta, kita dapat layanan T3G. Kalau kita ke suatu tempat, layanan itu adalah fasilitas. Sistem operasi punya layanan. Ya, yang pertama adalah membuat program. Yaitu dalam sistem operasi kita dapat fasilitas dan layanan untuk dapat membantu para pengguna dalam membuat program. Maksudnya gini, ada sistem operasi kan, ada program aplikasi. Saya tanya, aplikasi itu dibuat atau ada sendiri? Dibuat oleh siapa? Programmer. Ya, pembuat program namanya programmer. Betul sekali. Nah, buat program perlu program lagi nggak? Perlu tools atau ada? Itulah. Sistem operasi itu mampu. Jadi sistem operasi Windows itu ada tools untuk bikin program. Contohnya Notepad. Kalau Windows nggak support Notepad nggak bisa bikin web, ya nggak? Jadi satu layarnya adalah dengan sistem operasi kita bisa bikin aplikasi. Satu ya. Yang kedua adalah eksekusi program. Nah, eksekusi program. Jadi gini, Anda jalan install aplikasi bisa nggak dalam Windows? Ada aplikasi setelah Anda buat tadi dieksekusi, dijalankan perintahnya. Bisa nggak? Bisa. Itu sistem operasi. Ada misalkan bikin web, ya, ketik HTML, ya, atau ketika warna, itu instruksi kan? Ya. Ketika dieksekusi, dijalankan, dan dia jalan, berarti sistem operasi itu layaknya seperti itu. Oke, nomor 3 adalah pengakses I/O device. Ya. Maksudnya gini, maksudnya itu adalah sistem operasi mampu mengeksekusi input output device perangkat. Contoh, dengan adanya sistem operasi kita bisa mengoperasikan proyektor. Coba kalau nggak ada Windows, kosongan, komputer mati, bisa nggak? Nggak bisa. Kita nancepin flash disk, datanya bisa tampil, itu juga butuh namanya sistem operasi. Maka penting sekali sistem operasi itu. Ya, kita mau masang webcam eksternal, itu sistem operasi lagi. Berarti
Kemudian menghasilkan pengambilan terhadap berkas. Sistem operasi itu bisa digunakan untuk mengakses berkas atau explorer. Ya. Contohnya seperti teman-teman masuk ke My Computer, ya, bikin folder bisa nggak? Bisa. Bikin file di copy paste gitu kan, bisa kan, itu namanya pengaksesan berkas. Kemudian pengaksesan sistem. Nah ini bisa nggak teman-teman akses sistemnya itu? Ya, ngatur kontrol panelnya bisa nggak? Bisa. Jadi sistem operasi ada itu. Kemudian fungsi pengaksesan, ya seperti apa? Sumber daya. Bagaimana startup listrik ini juga termasuk. Deteksi pemberitahuan tanggapan kesalahan. Nah ini penting. Pernah teman-teman ketika praktek komputer, ya di rumah mengetik atau apapun, tiba-tiba salah. Ada notifikasi warning nggak? Ada notifikasi itu namanya pemberitahuan kesalahan. Atau teman-teman misalkan nunggu komputernya nanti overload kepanasan, kemudian muncul not responding, pernah nggak? Nah, seperti itu namanya beritahu. Yang terakhir accounting, perhitungan. Jadi sistem operasi itu bisa menghitung, ya, bisa nggak bikin kita pakai cloud simulasi? Bisa. Karena komputer itu sejatinya, ya, tadi saya pikir saya komputer, akselnya itu ada daripada kalkulator, alat hitung. Jadi komputer itu adalah mesin yang digunakan untuk menghitung. Kenapa menghitung Pak? Karena komputer itu ya seperti ini, 01. Kalau nggak iya ya udah. Kalau nggak benar ya salah. Nah ini penting struktur sistem komputer. Nah, oke, baik. Ini adalah gambar komputer minimal. Ini penting sekali. Ini adalah sebenarnya laptop, komputer itu dasarnya di sini. Basicnya di sini. Maksudnya gimana Pak? Oke, yang pertama itu input device. Input masukan, device perangkat. Perangkat mana? Jadi contoh ya, saya masukin flash disk. I/O port. I/O port itu adalah input output port yang ada di motherboard. Ya, apa di sini? Sama sedikit. Ketika saya masukin, nah, ini namanya CPU. Ya, Central Processing Unit atau proses otaknya berpikir. Ada namanya data bus, address bus. Nah, CPU nanti di dalamnya itu ada dua port, namanya ALU dan CPU. Apa ALU? Ya tahu? Ya tahu? ALU? Arithmetic logic. Nah, kalau CPU kontrol unit yang keras ya. Baik, jadi CPU kontrol unit itu untuk mengontrol kapan proses, kapan diolah. Kalau ALU itu matematika. Jadi ketika Anda menghitung itu pakai ALU. Kemudian RAM, ini RAM memori. Ya bagaimana komputer itu memproses untuk mengolah, mempercepat kinerja komputer di situ. Data bus itu adalah proses transfer, address dan pengalaman. Control bus pengangkutan. Jadi ketika Anda masukin flash disk itu, data dikirim itu ada namanya. Kalau Anda melihat seperti kayak di belakang PCB itu kan ada kuning-kuning tuh. Itu namanya jalur bus, bukan bus ya. Bukan bus yang dia benar, tapi itu jalur bagaimana proses data itu mengangkut. Dan output device itu proyektor. Ya, jadi ketika kita masukin data ke flash disk, kita ngolah, tampil. Nah, ini namanya struktur daripada komputer seperti ini. Paham semuanya? Oke, baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Oke, yang terakhir ya, ini adalah macam-macam sistem operasi. Oke, sekarang coba dari macam-macam ini, siapa yang bisa menjelaskan ya kira-kira sistem operasi DOS, Unix, Windows, Linux, dan Macintosh? Siapa yang tahu? Ya. Mas Adis? Ya, Mas Subas, ada berpendapat? Oke, let's go apa ya? Berdiri. Ya, ya.
DOS masih di atas setelahnya sekian. Masa nggak ada yang tahu? Sudah saya udah. Nah, betul ya. Oke. Kalau untuk sistem operasi yang DOS, Linux, dan Linux. itu operasi sistem operasi yang berbasis teks atau JavaScript. Sementara kalau Windows, Linux, sama Archibus itu operasi sistem yang berbasis GUI. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi benar ya. DOS sama Unix itu berbasis teks, ya CLI, Command Line Interface. Ya. Tapi kalau Windows, Linux, Macintosh itu operasi dari GUI, General Graphic User Interface. Nah, sistem operasi ini ya ada itu tujuannya adalah untuk membantu manusia dalam mengelola sistem. Dengan adanya sebuah sistem operasi, maka kita bisa berinteraksi. Mengapa kok sistem operasi ada? Kenapa saya sajikan masih ada lebih? Karena ini, pertama, DOS itu adalah hitam. Dia itu mesin, kan? Gerain mesin awalnya gitu. Kemudian Unix ini beda banget sama DOS. Ini keluarga open source, ya, alias gratis. Kalau ini DOS ini berbeda. Ya. DOS itu dikembangkan lahiran Windows. Jadi kalau Linux dikembangkan lahiran, Unix dikembangkan lahiran di Linux. Kalau Mac dari sendiri Macintosh. Sejak awal di artinya DOS dan Linux itulah pengembangan dari Windows dan Linux. Oke, sekarang saya tanya, udah. Kalau Windows itu berbayar atau gratis? Berbayar. Kalau Linux gratis. Jadi open source itu gratis. Mengapa gratis? Karena boleh untuk dimodifikasi mengembangkan itu. Ya. Boleh dikembang. Kalau Macintosh berbayar, benar sekali. Oke. Jadi itu teman-teman menjadi inti materi kita hari ini, dan saya berharap teman-teman semua nanti lebih ditingkatkan lagi belajarnya, ya terutama di sistem operasi. Sebelum kita mengakhiri ya di kuliah hari ini, sebagai evaluasinya ini ada kuis. Ya. Dilarang teman-teman buka, kemudian dikerjakan waktunya 5 menit. Oke, sekarang. Soalnya itu pasti gitu ya.
Yang mendapatkan skor 30 cuma 1, 54. Ini ada 1. 70 ada 7 mahasiswa, 82. Oke, ada yang 90. Jadi rata-ratanya ada di 70. Oke. Baik, ini luar biasa. Jadi ada semua dijawab. Oke, baik. Ya, rata-rata ini berikut jawabannya yang benar. Ada 82%, 88%, banyak yang benar nih. Oke, 88%, oke, 94% itu luar biasa. 77%, 94%. Artinya secara keseluruhan, ya teman-teman sudah bisa mencapai materi kita karena rata-rata sudah di sekitar 80% terjawab dengan benar dari yang telah kita sampaikan tadi. Sebagai penutup akhir, ya saya simpulkan bahwasanya komputer itu adalah setara hidup, yang mana dia digunakan diciptakan untuk membantu manusia. Komputer tidak bisa berdiri sendiri tanpa sistem operasi. Sistem operasi adalah sebagai jembatan penghubung antara kita dengan pengguna. Pengguna siapa? Programmer, user, administrator, ya siapapun yang punya komputer. Sistem operasi itu penting sekali karena dia sebagai penjembatan antara kita dengan komputer itu sendiri. Dan sistem operasi itu tujuan yang dibuatnya adalah agar bisa dikembangkan. Selain itu ada 3 layanan yang seperti efisiensi, modifikasi, dan sumber daya. Dan yang terakhir macam-macam sistem operasi. Yang pertama ada DOS, kemudian ada Unix, ada Windows, kemudian ada Linux, dan ada Macintosh. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kuliah ini. Terima kasih, aplaus buat semuanya. Baik, kita ketemu minggu depan di jam yang sama. Sekian, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.